ahli surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk seperti Siti Fatimah. Jadi semangat nih berbangga diri meskipun jadi wanita dapur yang setiap hari umur balik dapur. Semangat ya Bu ya. Meskipun kebagian masa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan mendongengkan kamu cerita Hari Bunda. Didengarkan ya nak. Dahulu kala hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Karena sang ayah telah meninggalkannya, Ibu Malin harus bekerja keras sendiri untuk bisa menghidupi keluarganya. Saat beranjak dewasa, Malin merasa kasihan dengan ibunya yang sudah bekerja keras menghadapinya. Kemudian Malin meminta izin untuk merantau mencari pekerjaan di kota besar. Malin berkata, Bu, saya ingin pergi ke kota. Saya ingin kerja untuk bisa bantu di sini. Izinkan saya, Bu. Saya kasihan melihat ibu terus bekerja sampai sekarang. Dan ibunya menjawab, baiklah, tapi ingat, jangan lupakan ibu dan desa ini ketika kamu sukses di sana. Keesokan harinya, Malin pergi ke kota dengan menggunakan sebuah kapal. Malin berusaha keras selama merantau, hingga akhirnya ia berhasil menjadi seorang yang sukses dan kaya raya. Tak hanya itu, Malin pun akhirnya menikah dengan perempuan yang ia temui di kota tersebut. Kabar tentang kesuksesan Malin terdengar hingga ke telinga ibunya. Sang ibu pun selalu menanti kedatangan Malin setiap hari, walaupun Malin tidak kunjung datang. Suatu hari, Malin datang bersama dengan istri dan anak buahnya. Mendengar kabar tersebut, Ibu Malin sangat terkejut. Oke, nanti ya sama mama ya, gantian ya. Kedatangan putra kesayangannya. Apakah itu kamu, Malin? Anakku. Malin merasa malu dengan kondisi ibunya. Ia pun melepaskan pelukan sang ibu dan mendorongnya hingga jatuh. Dan Malin pun mengucapkan kata-kata yang membuat ibunya sakit hati. Saya tidak mendorong kamu, wanita tua miskin. Dasar wanita tua tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku. Mendengar ucapan Malin, sang ibu merasa marah sekaligus sedih. Dia tidak menyangka kalau anaknya berubah menjadi tersebut, membuat Ibu Malin mengutuknya. Oh Tuhan yang kuasa, jika dia adalah benar anakku, saya mohon berikan aja padanya, rubahlah dia menjadi batu. Doa sang ibu murka. Tak lama setelah itu, angin dan petir bergemuruh menghancurkan kapal Malin. Tak hanya itu, tubuh Malin kaku hingga akhirnya menjadi batu. Malin Kundang menyatu dengan karang dan menjadilah sebuah batu. Demikian ibu-ibu cerita Malin Kundang. Dan pesan moral dari kisah Malin adalah bahwa kasih seorang ibu itu tidak ada duanya, dan rela hidup seorang
orang tua kita, terutama ibu. Demikian cerita dari saya. Apabila ada kata-kata atau salah pengucapan yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Biasanya. Di suatu desa ada sepasang suami istri yang serakah. Dia membeli seekor ayam yang aneh. Ketika tiba di rumah, mereka kehabisan uang. Tiba-tiba ayam mengeluarkan sebutir telur emas. Mereka sangat senang dan gembira. Lalu mereka menjualnya. Ini setiap hari mereka selalu Mas. telur. Kalau dengan pasang suami istri itu, mereka berniat untuk menyembelih ayam tersebut. Ketika ayam tersebut disembelih, tak ada satu telur yang ada di dalam ayam tersebut. Ini ayam tersebut telah mati dan tidak bertelur lagi. Satu moral yang Mbak Lena sudah mati. adalah kita jangan Tinggal Mbak Yaya. karena pada akhirnya kita Mbak Yaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendongeng kancil dan buaya. Alkisah, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik, sedang berjalan di hutan dan merasa lapar. Di seberang sungai terdapatlah ladang timun yang subur. Namun sungai itu dipenuhi dengan buaya-buaya yang ganas. Kancil berpikir cepat dan mendekati para buaya. Hai buaya-buaya, aku diperintahkan Raja Hutan untuk menghitung jumlah kalian. Karena Raja Hutan ingin mengadakan pesta besar, kata kancil dengan percaya diri. Buaya yang penasaran setuju dan berbaris di sepanjang sungai. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. Setelah sampai di seberang, kancil tertawa. Terima kasih buaya, ini aku bisa menikmati timun ini. Buaya pun sadar bahwa mereka telah tertipu, namun sudah terlambat. Pesan moral, kecerdikan dan berpikir cepat dapat menyelamatkan kita dari situasi sulit. Namun penting untuk menggunakan kecerdikan dengan bijak dan tidak menyakiti hati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan hiduplah seekor semut merah. Ia sangat rajin sekali mencari makan. Semut merah menyusuri hutan tanpa lelah. Ia berjalan mencari makan. Setelah perjalanan sekian lama, akhirnya semut itu menemukan sebatang pohon apel. Dan buah apel pun berjatuhan di mana-mana. Tanpa berpikir panjang, akhirnya semut pun mengangkat sebuah apel. Oh, ternyata apel ini sangat berat. Bagaimana caranya aku bisa membawa apel ini ya? Ketika si semut merah sedang memikirkan cara untuk mengangkat apel, tiba-tiba kawannya pun datang. Oh kawanku, begini, aku bermaksud ingin membawa apel ini pulang, tapi ternyata aku tak sanggup membawa sendiri. Maukah kamu menolong aku membawa apel ini pulang? Akhirnya kedua semut itu pun bersama-sama mengangkat apel dan membawanya pulang ke sana. Oh kawanku, terima kasih karena kau sudah mau membantu aku. Nah anak-anak, itulah alasan kenapa kita harus minta tolong dan berterima kasih pada siapa saja yang telah membantu kita.
Anak-anak PAUD dan TK Hidayatul Muhtadin, mari kita ulangi kata minta tolong dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ada seekor gagak. Dia melihat burung dengan kekuatan sayap menyambar seekor anak domba dengan kekuatan membawa pergi jauh. Dia melihat kejadian itu dan membayangkan sebuah kekasih. Dia mempunyai kekuatan untuk melakukan hal yang sama. Dengan membuka sayap yang lebar, kemudian burung gagak tersebut terbang ke udara dengan dalam Mamanya mari maju ya. menghantam seekor domba. Tapi akhirnya ini telah kembali dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa mengambil domba tersebut. Karena kuku-kukunya telah terjerat pada bulu domba. Bagaimanapun dia berusaha, tapi jeratan itu terlalu sulit untuk dilepaskan hingga bapak putus asa dan tetap berada di atas bulu domba. Datanglah seorang pengembala yang melihat kejadian itu. Dia lantas berlari untuk mendekati dengan kata yang pengembala itu akhirnya Kemarin aku liburan ke teman-teman. Sekarang aku mau liburan lagi karena dan pengembala itu membawa burung itu untuk pulang kasih ke anaknya. Apa itulah yang burung yang ada di atas bumi kita? Kenapa ada di sana? Dia ingin mengambil gagak ini. Dia ingin mengambil domba kita dengan menirukan domba. Untuk semurahnya adalah setiap makhluk itu memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi ini dengan kemampuan makhluk berbeda. Di sini saya mau mendongeng dengan judul Kupu-kupu yang Sombong. Alkisah, suatu hari di taman bunga terdapat sebuah kupu-kupu yang sangat cantik. Kupu-kupu itu memiliki dua sayap. Sayapnya itu bagus, seperti pelangi. Suatu hari kupu-kupu itu terbang mengelilingi kebun bunga tadi dengan berpapasan dengan seekor kepik. Tapi apa yang dikatakan kupu-kupu tadi? Kupu-kupu tadi berkata kepada seekor kepik dengan kesombongannya. Hai kepik, kata kupu-kupu tadi. Hai kepik, kamu jelek, kamu berwarna hitam, dan sayapku merah seperti darah. Dan akhirnya si kepik tadi menjawab kepada kupu-kupu, ya kupu-kupu, tidak apa-apa. Wajahku hitam, sayapku merah seperti darah, tapi saya mensyukurinya. Dan suatu hari, keesokan harinya, kupu-kupu tadi terbang mengelilingi kebun bunga tadi, tapi tiba-tiba tertiup angin yang sangat kencang sehingga kupu tadi tidak bisa mengendalikan sayapnya dan akhirnya tersangkut ke sarang laba-laba. sarang laba-laba. Di mana kupu-kupu tadi? Kupu-kupu tadi menangis. Ya, kok Lili nangis? Kupu-kupu minta tolong. Tolong. Kata kupu-kupu tadi. Minta tolong, tapi di kebun bunga tadi tidak seorang hewan pun yang menolong kupu-kupu tadi. Akhirnya si kepik tadi yang diejek kupu-kupu tadi
dengan membawakan ranting. Akhirnya kepik tadi menolong kupu-kupu tadi dengan rantingnya itu loh. Dengan rantingnya akhirnya kupu-kupu tadi selamat. Tapi kupu-kupu yang cantik tadi akhirnya kedua sayapnya tadi sobek, patah, dan akhirnya kupu-kupu tadi menangis. Maafkan saya Kepik, katanya. Akhirnya Kepik tadi bilang, sudah, tidak apa-apa. Kamu terlihat cantik meskipun sayapmu patah, meskipun sayapmu robek, masih terlihat cantik. Cantik itu bukan dari sayap kamu, tapi kamu tidak sombong, kamu baik hati, tolong menolong, itu menjadikan kamu lebih cantik lagi. Akhirnya kupu-kupu tadi meminta maaf kepada Kepik. Kepik, maafkan saya ya. Saya sudah menyombongkan diri saya kepada Kepik. Saya minta maaf ya. Semoga dengan kamu menolong saya menjadi lebih baik. Pun, kata mawon. Suatu malam, ada Nabi Muhammad beristirahat di dekat Ka'bah. Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa uang yang sangat istimewa. Ada yang tahu hewan apa yang dibawa malaikat Jibril? Benar sekali, hewan itu bernama buruk. Hewan buruk ini bisa terbang sangat cepat sekali. Nabi Muhammad diajak naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Ada Nabi Adam, Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diajak naik ke langit. Nah, di sini Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Oleh Allah, Nabi Muhammad dan kita semua diberi hadiah yang sangat istimewa. Ada yang tahu hadiah dari Allah itu apa? Allah adalah sholat. Awal mulanya sholat itu diberikan oleh Allah 50 kali sehari. Tapi Nabi Muhammad bicara kepada Allah untuk menguranginya, karena itu terlalu berat untuk kita semua. Jadi oleh Allah sholatnya diberikan 5 kali sehari. Sholat 5 waktu itu apa saja teman-teman? Benar sekali. Sholat 5 waktu ini bukan hanya hadiah dari Allah, tapi juga perintah dari Allah. Sholat ini wajib ya teman-teman. Jika kita melaksanakan sholat ini, hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang dan mainan kita di surga akan ditambah. Jangan lupa sholat ya teman-teman. Mari kita menyanyikan lagu Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril. Naik buruk untuk bertemu Allah.
Di suatu pagi yang sangat indah, hiduplah seekor lebah dan seekor semut. Mereka selalu bertengkar setiap harinya karena mereka ingin menguasai taman yang indah. Suatu hari, lebah dan semut bertemu, dan lebah berkata, "Hai semut, marilah kita berlomba untuk memenangkan taman yang indah itu. Siapa yang berhasil menemukan sarang madu terlebih dahulu, merekalah pemenangnya." Dan semut menyetujuinya. Dan pada akhirnya mereka pun berlomba. Lebah sangat senang sekali karena menemukan sarang lebah terlebih dahulu. Betapanya lebah karena ketika lebah ingin memasuki sarang madu tersebut, ternyata di dalamnya ada seekor semut terlebih dahulu. Nah, lebah sangat kecewa sekali karena lebah kalah, dan akhirnya semut pun menang. Suatu hari, lebah ingin mencari makan, dan di situ lebah bertemu segerombolan semut. Lebah mendengarkan cerita tentang segerombolan semut tersebut. Mereka bercerita karena semut telah curang terhadap lebah tentang kemarin, dan akhirnya lebah pun marah sekali. Dan lebah ingin mengajak teman-temannya untuk merusak rumah semut. Dan lebah pun mengunjungi rumah semut dan menghancurkannya. Semut pun berlarian karena rumahnya diserang oleh lebah. Karena itu, semut pun meminta maaf kepada lebah karena telah curang kemarin di perlombaan. Dan semut pun meminta maaf kepada lebah, dan lebah pun juga meminta maaf kepada semut. Dan mereka pun berteman baik dan bahagia selamanya di taman yang indah itu. Pesan yang diambil, kita tidak boleh bertengkar antara teman, karena kita harus saling menyayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesederhanaannya Bang Putih itu berisi perhiasan dan emas. Melihat itu dirinya lebih serakah, dan itu kamera untuk menemui nenek tersebut. Dan memberinya lampu besar karena sifat sombong dan malasnya. Dan ternyata lampu besar itu dibuka, isinya ular dan hewan berbisa. Dan akhirnya Bang Putih berbahagia sebagai guru dan pemula pada pelajaran dan kesuaraan dan kebutuhan mereka. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman.
perahu yang sangat besar. Pernah enggak ya? Perahu itu dibuat dari apa ya teman-teman ya? Dibuat dari kayu. Biasanya perahu itu lewatnya di mana? Di air. Kalau di darat namanya apa? Iya, motor, mobil. Tapi ini perahu yang sangat besar. Kira-kira besarnya itu Kabupaten Malang. Jadi semua makhluk yang ada di situ bisa naik. Hewan, terus manusia, terus apa lagi? Barang-barang yang ada di rumah itu bisa naik semua. Ini adalah perahu Nabi. Nabi siapa teman-teman? Nuh. Pada zaman dahulu itu para pengikut Nabi Nuh itu jumlahnya cuma sedikit yang mau mendengarkan perintah Allah. Banyak sekali manusia yang tidak mau mendengarkan perintah Allah. Nabi Nuh sudah sangat menyerah kepada Allah karena semua masyarakat yang hidup di desa tidak mau menyembah kepada Allah. Semua penduduk itu semuanya rata-rata orang miskin. Sedangkan orang-orang yang kaya itu semua rata-rata itu suka melihat, suka ini orang lain, suka melihat. Nah itu namanya orang sombong. Jadi orang-orang yang pada zaman dahulu itu rata-rata semuanya belum menerima ajaran Nabi. Mendengar permintaan mereka turun Nabi. Setelah Nabi berdoa kepada Allah dan meminta dengan menangis karena merasa tidak mampu untuk mengajak orang-orang menyembah Allah, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Kenapa Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar? Karena Nabi Nuh tahu bahwa Allah akan mengirim musibah untuk orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah. Jadi Nabi Nuh membuat kapal itu orang-orang yang mau mengikuti perintah Allah. Kemudian para penduduk yang tidak senang dengan Nabi Nuh mengejek Nabi Nuh. Sejak kapan kamu jadi tukang kapal? Apa bisa kamu membuat kapal yang sangat besar? Karena orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Nuh. Begitulah ejekan yang dilontarkan oleh masyarakat yang tidak suka dengan Nabi Nuh. Orang-orang yang beriman dan sepasang dari setiap jenis binatang, semuanya yang mau beriman oleh Nabi Nuh mengajak untuk bersama-sama membuat kapal tersebut. Kemudian setelah Nabi Nuh berdoa, tiba-tiba turunlah hujan dengan petir yang sangat hebat sekali. Kemudian setelah hujan, tiba-tiba banjir yang sangat besar datang. Bagaimana bunyinya banjir? Ombak yang sangat besar mulai menghampiri desa yang ditinggali oleh Nabi Nuh. Tidak ada satupun yang bisa mengelak dari musibah tersebut. Semua orang-orang yang beriman dan binatang
untuk nanti orang-orang yang mengejek orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Jangankan orang-orang yang mengejek Nabi, ya salah satu dari putra Nabi sendiri pun tidak mau mendengar, tidak mendengarkan. Kemudian setelah itu Nabi terus melaju bersama kapal, bersama orang-orang yang mau beriman, dan terus mendarat. Setelah itu air mulai surut dan pengikut Nabi Nuh tiba di bukit yang akhirnya mereka pun selama. Nabi Nuh memulai kehidupan baru bersama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mau mengerjakan sholat, terus mengerjakan berdoa, harus suka membantu orang yang membutuhkan, tidak sombong meskipun banyak yang memiliki tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, dia tetap beriman kepada Allah. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena semoga tidak lagi kita nggak maju, jangan lakukan.